Bapak Ibu, setiap diri manusia Allah menyertainya dengan sifat amarah atau nafsu yang lebih dikenal dengan nafsu amarah. Dalam diri manusia pasti akan mengalami yang namanya amarah. Sumber persoalan munculnya nafsu amarah dalam setiap diri manusia kebanyakan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, kemudian dia hadapi itu sesuai dengan tidak sesuai maksud kami dengan apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia. Dalam istilah lain, apabila kita menghadapi sikon yang tidak baik, ya, atau qaddi, takdir yang berupa qaddi, di dalam diri itu pasti akan amarah. Terkadang juga kita melihat sesuatu yang tidak pantas menurut hukum syariah, di dalam diri hati kita akan berontak. Jelas, manakala kita melihat dari sisi makhluknya. Juga apa yang kita dengar, tatkala tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia, pasti kita akan marah. Bapak Ibu, sumber persoalan munculnya nafsu amarah dalam hati kita harus bisa menetralisir akan semua sikon yang dihadapkan Allah terhadap. Zikir yang kami maksud di sini adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apa, sikon bentuk apa, mendengar apapun, melihat apapun, merasa apapun, semata-mata hanyalah karena Allah. Bila mana munculnya nafsu amarah, ini tidak dibarengi hati zuhud atau uzlah terhadap Allah, ini akan merusak semua ubudiyah, ibadah atau perbuatan apapun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sikon di luar sana, gara-gara karena beda pendapat, gara-gara karena beda pilihan, gara-gara karena beda aliran, itu pun bisa memicu tumbuhnya satu amarah. Apalagi bersentuhan langsung baik pendengaran maupun penglihatan secara fisik, ini akan menjadikan muncul dan kuatnya nafsu amarah. Nafsu amarah akan menjadi jinak manakala di dalam hati kita melakukan tindakan amalun sholihun, tindakan satu perbuatan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini semuanya tidak terlepas dari zikir hatimu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semuanya itu tidak mudah, akan tetapi sudah merupakan satu tabiat manusia. Tatkala apa yang kita dapatkan dengan mudah, itu awalnya kita cari sangatlah susah. Begitu juga ketika saat Allah menghadapi sikon yang kurang baik, tidak mudah hati ini bisa langsung kembali kepada Allah.
butuh waktu proses, butuh proses di dalam hati kita untuk mengembalikan bahwasanya semuanya itu karena Allah. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat yang langsung diperintahkan terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Ya Muhammad, selalulah kamu baik dikala waktu pagi, waktu siang, waktu petang, bahkan waktu malam, selalu mengumandangkan hatimu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, jangankan tentang masalah zikir tidak diperintahkan terhadap diri kita sebagai umat baginda Rasul, lawang Nabiullah Muhammad pun juga diperintahkan. Berarti Allah memerintahkan walaupun di dalam ayat tadi terhadap Muhammad, tetapi juga harus terhadap diri kita. Manakala kita mau untuk mengendalikan, menetralisir dari nafsu amarah yang ada pada diri kita. Memang Bapak Ibu, saya akui, kita mengendalikan amarah tidak semudah kita membalikkan tangan. Tetapi semuanya itu sudah menjadikan salah satu sunnatullah, hukum, proses kita mendapatkan sesuatu harus kita tempuh dengan susah payah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah mendatangkan hal-hal yang sifatnya itu bahagia, itu kita terlebih dahulu kita harus menerima sesuatu dengan susah. Bapak Ibu, susah untuk siapa, mudah untuk siapa. Dan inilah perbedaan di antara beberapa makom. Bagi kita yang masih belajar amal, masih belajar ilmu, belajar amal, ini memang sangatlah susah. Makanya yang namanya takwa meliputi 3 hal. Nominasi istiqomah diletakkan yang nomor 3 yang terakhir. Ilmu, amal, istiqomah. Maksudnya kita harus tetap selalu dan selalu mengumandangkan zikir kepada Allah. Dengan begitu, waktu yang tidak bisa ditentukan, kita akan mudah untuk menjinakkan hawa nafsu yang disebut amarah. Baik Bapak Ibu, kali ini saya hanya membahas bagaimana cara untuk menjinakkan nafsu amarah, yaitu secara spesifik kumandangkan terus menerus zikirmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama inilah yang kami maksud zikir sirrul asrar. Oke, mungkin pada kesempatan sore hari ini kita cukupi sampai di sini saja, karena barusan kami pulang dari luar kota sehingga agak capek, tetapi tidak menjadikan saya akan berhenti untuk bertausiah terus menerus dalam rangka untuk meningkatkan mutu iman, amal, ilmu kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.